Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari pertama, jam pertama di semester Gasol 2020, dan saya sangat senang sekali bisa menyapa semua mahasiswa di sini walaupun dari jarak jauh ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertama kalinya, saya akan memberikan sedikit pendahuluan mengenai MKP pengantar biologi kanker. Seperti namanya, pengantar biologi kanker ini dimaksudkan untuk memberikan pengenalan atau pengantar mengenai sains kanker. Sehingga MKP ini akan cocok untuk mahasiswa yang memiliki sedikit background tentang kanker atau bahkan belum punya background sama sekali. Dalam MKP ini akan dibahas gambaran bagaimana suatu sel dan molekul-molekul itu bekerja sehingga terjadi sel kanker, kemudian bagaimana fenomena tersebut akhirnya dapat didiagnosis sebagai kanker, juga perkembangan penanganan kanker modern. Nah, tapi di sini saya harus garis bawahi ya, bahwa kita di sini bukan dokter, bukan praktisi kesehatan, sehingga hal-hal yang berkait nantinya, misalnya perawatan pasien yang menderita kanker, bagaimana diagnosis ditegakkan, kalau seperti ini kondisinya bagaimana, itu tidak dibahas secara detail. Nah, kita di sini sebagai sarjana biologi, sebagai mahasiswa biologi, jadi kita membahas sains kankernya saja. Kanker adalah fenomena yang kompleks. Jadi kalau kita melihat kasus-kasusnya, maka kita akan setuju mengatakan kalau itu memang susah menemukan suatu kanker itu yang identik gitu, kasusnya identik. Tapi kanker memiliki prinsip-prinsip dasar atau konsep yang cukup konsisten, sehingga dalam belajar tentang sains kanker, kita bisa menarik suatu benang merah melalui beberapa cara atau topik. Jadi topik-topik itu bisa kita gali dari situ. Jadi ini seperti yang terlihat di sini akan ada beberapa topik yang kita bahas nanti sepanjang kita perkuliahan di semester ini. Yang pertama adalah faktor utama pencetus kanker. Nah, faktor pencetus kanker yang utama ada yang tidak bisa kita kontrol, tapi ada juga yang melibatkan kebiasaan yang sebenarnya bisa kita kurangi sehingga resiko terjangkit kanker itu juga berkurang. Nah, apa saja itu? Nanti kita bahas ya. Kemudian juga ada karakteristik sel kanker. Nah, yang terjadi pada sel kanker adalah gangguan regulasi sel normal. Nah, ini umumnya gangguan ini terjadi pada mesin yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan pembelahan sel. Juga bagaimana sel kanker merespon sinyal dari lingkungannya. Kemudian ada juga mutasi. Mutasi adalah driving force dari kanker. Jadi di mana apabila mutasi ini terjadi pada jalur yang berkaitan dengan siklus sel, maka akibatnya akan fatal. Nah, kita akan membahas 3 mekanisme mutasi yang utama yang umumnya terlibat pada pembentukan kanker. Juga ada tumor. Apa yang membedakan sel tumor dengan sel normal? Ada 8 karakteristik yang melatar belakangi perkembangan suatu sel menjadi kanker dan bagaimana nantinya berubah menjadi malignan. Jadi di sini yang nyata itu sebenarnya ada kemampuannya untuk metastase, yaitu berubah dari primary tumor kemudian bermigrasi ke tempat lain menjadi secondary cancer. Juga ada persinyalan intraseluler, yaitu jalur persinyalan atau komunikasi antar sel, baik itu dari membran ke nukleus, protein atau molekul apa saja yang terlibat gitu. Yang biasanya itu dipakai oleh sel-sel kanker itu untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. Diagnosis dan monitoring ini nanti berbagai macam metode yang digunakan untuk screening kanker. Tapi sekali lagi saya tekankan kita di sini posisinya bukan dokter. Jadi bukan untuk nantinya bisa mendiagnosis itu ya, gitu. Itu saya rasa kita nggak punya authorship di situ. Tapi paling tidak kita tahu ilmunya, kita tahu sainsnya. Kemudian perkembangan kanker di era post-genomic ini adalah dampak dari revolusi sequencing DNA. Jadi sekarang DNA itu sudah sequence human DNA itu sudah diketahui gitu. Bagaimana hal tersebut bisa berdampak pada approach atau pendekatan yang digunakan untuk menangani kanker. Nah, misalnya apakah ada treatment yang customized gitu, khusus untuk pasien A gitu misalnya nanti ya diapain gitu. Kemudian epidemiologi ini membahas tipe-tipe kanker yang sering ditemukan di berbagai belahan dunia dan juga statistiknya. Gitu ya. Kita lanjutkan dengan metode perkuliahan secara daring. Untuk metode perkuliahannya
maksud saya media perkuliahan yang kita pakai adalah Google Classroom. Akan saya info lebih lanjut bagaimana nanti Anda bisa masuk ke Google Classroom, karena di sini saya harus pindahan dulu ya. Untuk tahun lalu Bu Elisa menggunakan Spada, tapi karena tahun ini dengan pertimbangan ada mahasiswa dari luar UNS, kemudian kadang-kadang untuk akses Spada agak kesulitan, jadi saya akan memindahkan materi-materi dari Spada ke Google Classroom dulu, dan akan saya info lebih lanjut bagaimana nanti ada linknya atau ada password untuk masuk ke Google Classroom tersebut. Kemudian presensi via OCW seperti biasa, Open Courseware, untuk mahasiswa yang dari luar. Kalau belum bisa, jadi nanti tolong koordinator kelas untuk mencatat secara manual dulu. Jadi tolong saya dibantu untuk mencatat secara manual dulu untuk kehadiran mahasiswa dari luar. Kemudian cara penyampaian materi. Nah, ini materi ini dimaksudkan untuk pengantar ya, pengantar tiap-tiap topik itu seperti apa gitu. Saya bisa menyampaikan langsung melalui Zoom. Nah, Zoom-nya ini sesuai dengan SKS karena tatap mukanya adalah 2 SKS, berarti 2 kali 50 menit, berarti 100 menit sampai dengan 100 menit ya. Tentu saja itu akan lama sekali kalau untuk Zoom 100 menit itu, jadi nanti bisa kita kombinasi lah. Gitu ya. Atau saya menggunakan rekaman video. Nah, itu sama seperti yang pertemuan pertama kali ini. Jadi dalam hal ketika misalnya Bu Elisa ada terpaksa tidak bisa melakukan Zoom langsung gitu ya, seperti pada hari ini Jumat gitu ya, karena Bu Elisa harus melakukan perjalanan dari luar negeri gitu, sepanjang hari tidak bisa akses laptop gitu, sehingga sudah saya berikan lewat rekaman atau mungkin juga lewat PowerPoint gitu. Tapi untuk metode perkuliahannya itu nanti akan menggunakan pembelajaran diskusi kelompok, kemudian case method, kemudian pembelajaran kolaboratif, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk referensi itu Anda bisa membaca berbagai referensi yang tersedia secara online, tersedia di perpustakaan UNS, tapi saya menggunakan referensi utamanya itu adalah ini, Introduction to Cancer Biology, yang ditulis atau editornya ini Robin Hesketh ini. Untuk lain-lain, yaitu rencana pembelajaran semester atau silabus, ini nanti dapat dilihat di Google Classroom. Kemudian koordinator kelas adalah Siti Mutmainah dari angkatan 2019 ya. Terima kasih Mbak Mut yang sudah bersedia menjadi koordinator kelas. Nanti walaupun Bu Elisa tidak ikut di grup kelas pengantar biologi kanker, tetapi nanti saya akan terus koordinasi dan info yang penting dengan Mbak Mut ini. Presensi minimal 75% ini agar bisa mengikuti ujian, memang ini syarat administratifnya. Kemudian peraturan saat Zoom. Oke, jadi Zoom ini kalau mau off kamera boleh off kamera, karena saya tahu ya kalau kamera semua videonya di-on-kan itu akan berat gitu ya. Tapi tentu saja kalau mau on, senang sekali saya. Jadi saya kan bisa melihat ini wajah-wajah semuanya gitu ya. Kalau mikrofon wajib di-off-kan ya, kecuali kalau saat bertanya tentu saja. Kapan kita akan Zoom, kapan kita tidak Zoom? Well, secara umum, Bu Elisa akan selalu ada Zoom gitu ya. Tetapi kecuali sangat mendesak sekali seperti ya itu contohnya pada hari ini di mana harus naik pesawat seharian jadi terpaksa tidak ada Zoom gitu. Demikian tadi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada minggu berikutnya. Terima kasih.